Megawati jadi sorotan media Korea, sukses raih MPV bikin Red Sparks makin ditakuti. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menggemparkan dunia voli internasional. Pemain asal Jember ini menjadi pilar utama kemenangan Daejeon Red Sparks atas GS Chalters, sekaligus menyandang gelar Most Valuable Player, MVP, dalam pertandingan tersebut. Dilansir dari laman resmi Kovo, Megawati, yang akrab disapa Megatron, berhasil mengumpulkan total 709 poin sepanjang musim ini. Capaian ini menempatkan Red Sparks di posisi 3 besar, menggeser Hyundai NC Hill Stataway. Dari total poin tersebut, kontribusi Megawati tidak hanya berasal dari serangan, atak, tetapi juga dari blok sebanyak 57 poin dan 21 kali servis AC. Dalam pertandingan terakhir melawan GS Chalters, Megawati menunjukkan performa gemilang yang berperan krusial dalam kemenangan timnya. Setelah pertandingan, ia mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. "Saya sangat senang dengan hasil ini. Permainan kami semakin membaik setelah kekalahan dari iPapers," ujar Megawati. Ia juga menambahkan bahwa latihan tambahan bersama pelatih membantunya menemukan kembali ritme permainannya yang sempat hilang. Megawati tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya, terutama kepada Yeon Hyeseon, sang setter, yang terus berjuang bersama untuk membalikan keadaan. Selain itu, pengganti Vanja Bukilic, Jeon Dabin, juga tampil impresif, membantu Megawati dalam membalikan keadaan saat pertandingan berlangsung. Ya, penampilan Megawati merosot, utamanya saat Red Sparks digulung Gwangju iPapers Safingsban, dengan skor 0-3 pada laga sebelumnya. Mega hanya mampu mencatatkan tingkat keberhasilan yang terbilang cukup rendah dengan 30,56%. Atlet asal Jember, Jawa Timur itu mengaku mendapatkan latihan tambahan bersama asisten pelatih Red Sparks, Kim Jung-wan. "Sebenarnya saya banyak latihan tambahan dibantu pelatih untuk menemukan ritme saya yang tidak bisa keluar," kata Megawati setelah pertandingan. "Saya ingin menunjukkan bisa berubah dalam waktu singkat. Terima kasih kepada pelatih dan teman-teman yang mengembalikan ritme saya karena saya juga berlatih bersama setter, Yeon Hyeseon. Saya juga banyak latihan servis karena ritme servis saya sempat hilang. Saya berlatih keras dengan Coach Wan terkait servis, blok, dan spike," ujarnya. Kemenangan ini semakin memperkuat keyakinan Red Sparks untuk meraih hasil memuaskan di musim ini. Performa konsisten Megawati sepanjang musim, dengan kontribusi signifikan dalam serangan, blok, dan servis, menjadikannya aset berharga bagi tim. Selain itu, pengalaman internasionalnya bermain di berbagai Liga Asia memberikan keuntungan tersendiri bagi Red Sparks dalam menghadapi berbagai lawan tangguh. Megawati juga dikenal sebagai pemain yang berdedikasi tinggi. Sejak memulai karir profesionalnya, ia terus menunjukkan peningkatan performa dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi timnya. Pengalaman bermain di berbagai negara seperti Thailand dan Vietnam telah memperkaya wawasan dan teknik bermainnya, menjadikannya salah satu pemain voli putri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Dengan pencapaian ini, Megawati berharap dapat terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional. Ia juga bertekad untuk terus mengharumkan nama bangsa melalui prestasi-prestasinya di dunia voli. Kemenangan atas GS Chalters dan gelar MVP yang diraihnya menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi akan membuahkan hasil yang gemilang. Kedepan, Megawati dan Red Sparks akan terus berjuang untuk meraih posisi terbaik di Liga. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, mereka optimis dapat menghadapi setiap tantangan dan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Red Sparks terpukul cedera Vanja Bukilic, Megawati Hangestri jadi andalan hingga akhir musim. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, salah satu tim terkemuka di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025, kini menghadapi tantangan besar di penghujung musim reguler. Dalam laga melawan GS Chalters Soul Kicks di Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 22 Februari 2025, Red Sparks kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Vanja Bukilic, yang mengalami cedera parah yang berpotensi mengancam kelangsungan tim di sisa musim ini. Pertandingan tersebut baru memasuki awal set pertama ketika insiden mengerikan terjadi. Red Sparks yang tertinggal 4-8 dari GS Chalters berusaha untuk mengejar ketertinggalan.
Serangan sayap mereka mulai membaik dan skor mendekat menjadi 7-9. Namun, malapetaka datang saat Bukilic berhadapan dengan speaker GS Caltes, Gisele Silva. Dalam upaya menahan spike keras dari Silva, Bukilic mengalami cedera setelah terjatuh dengan posisi kaki kiri menginjak kaki Silva. Insiden ini menyebabkan cedera pergelangan kaki pada Bukilic yang cukup serius, memaksanya untuk keluar dari lapangan. Meskipun ia masih mampu berjalan tertatih-tatih, Bukilic tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh John Dabin tanpa mencetak satupun poin. Kehilangan Bukilic di tengah laga menjadi pukulan berat bagi Red Sparks, terutama mengingat pentingnya peran pemain asal Serbia tersebut dalam strategi tim. Meski kehilangan Bukilic, Red Sparks tidak kehilangan semangat. Tim yang sempat tertinggal mampu bangkit dan menyamakan kedudukan 15-15. Mereka bahkan berhasil unggul setelah sebuah block point dari Park Eun-jin di technical timeout kedua. Dalam laga yang ketat tersebut, Red Sparks akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor telak 3-0. 25-23, 25-23, 25-11, menunjukkan kekuatan mental mereka meskipun tanpa salah satu pilar utama. Pelatih Ko Hye-jin, yang memimpin tim, pun memuji semangat juang anak asuhnya yang berhasil mempertahankan permainan mereka dan meraih kemenangan meski dalam kondisi yang kurang ideal. Mereka menunjukkan karakter luar biasa dengan tetap solid meski kehilangan pemain kunci, ujarnya usai pertandingan. Pasca pertandingan, pelatih Ko Hye-jin memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Bukilic. Ia mengonfirmasi bahwa sang speaker mengalami cedera pada pergelangan kaki, namun tim medis masih harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tingkat keparahan cedera tersebut. Itu adalah cedera pergelangan kaki, jadi kami harus menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut, ujar Ko Hye-jin. Meskipun tim berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut, mantan pemain timnas Korea Selatan itu tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Cedera Bukilic datang di momen yang sangat krusial, mengingat Red Sparks masih harus melakoni 6 pertandingan sisa di musim reguler, yang sangat penting untuk memastikan posisi mereka di klasemen dan menghindari hasil buruk di fase akhir musim. Menghadapi kemungkinan absennya Bukilic dalam waktu yang cukup lama, Red Sparks kini harus mencari solusi cepat untuk mengatasi situasi sulit ini. Salah satu harapan besar yang kini diandalkan adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak bergabung dengan Red Sparks, Megawati telah menunjukkan performa yang sangat impresif, menjadi salah satu pemain yang diandalkan tim. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Megawati diperkirakan akan semakin vital dalam skema permainan Red Sparks hingga akhir musim. Jika Megawati mampu mempertahankan konsistensi penampilannya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ujung tombak utama tim dalam sisa musim ini. Kehilangan Bukilic yang sebelumnya menjadi andalan tim dalam serangan dan pertahanan jelas memberikan tantangan besar. Namun Megawati memiliki potensi untuk mengisi peran tersebut dengan baik. Kehilangan Bukilic menambah deretan tantangan besar bagi Red Sparks, yang pada musim sebelumnya juga mengalami kehilangan pemain kunci. Pada musim 2023 hingga 2024, mereka kehilangan kapten tim Lee So-young yang mengalami cedera serupa menjelang akhir musim reguler. Absennya Lee So-young saat itu memberikan dampak besar pada performa tim, dan Red Sparks tidak ingin sejarah buruk tersebut terulang kembali. Kini, seluruh fokus tim tertuju pada hasil pemeriksaan medis Bukilic dan bagaimana strategi tim akan berkembang di sisa musim ini. Para penggemar Red Sparks berharap bahwa meskipun mengalami krisis, tim dapat menemukan cara untuk bangkit dan tetap bersaing hingga akhir musim. Dengan tantangan yang semakin besar, Red Sparks harus cepat beradaptasi dan mencari kekuatan baru untuk tetap bersaing di kompetisi. Akankah Megawati Hangestri Pertiwi bisa menjadi penyelamat bagi tim di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini? Waktu yang akan menjawab, namun Red Sparks tetap bertekad untuk menghadapi sisa musim ini dengan semangat yang tidak kalah tinggi. Red Sparks kembali rebut posisi kedua di klasemen Liga Bola Voli Putri Korea Selatan. Red Sparks kembali menunjukkan taringnya di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan, V-League, dengan meraih kemenangan telak atas GS Caltes dalam pertandingan pekan ke-30 yang berlangsung di Daejeon, Sungmu Gymnasium, Sabtu, 22 Februari 2025. Kemenangan ini membawa mereka merebut kembali posisi kedua di klasemen, menggeser juara bertahan Hillstatte yang sebelumnya menempati peringkat kedua. Dengan kemenangan 3-0, 25-23, 25-23, 25-12,
Red Sparks berhasil bangkit dari kekalahan yang mereka alami pada pekan sebelumnya. Permainan dominan yang ditampilkan oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil membuat tim ini mengumpulkan tambahan 3 poin berharga yang membawa mereka ke posisi yang lebih baik. Sejak awal pertandingan, Red Sparks sudah menunjukkan niat kuat untuk memenangkan pertandingan ini dan menampilkan kekompakan tim yang luar biasa. Kemenangan ini juga memberikan rekor impresif bagi Red Sparks. Mereka kini tercatat memiliki 23 kemenangan dan 9 kekalahan dengan total 58 poin. Dengan raihan tersebut, Red Sparks berhasil menggeser Hillstate yang sebelumnya berada di posisi kedua dengan keunggulan hanya 1 poin. Sementara itu, GS Charlton yang bermain di laga ini harus puas tetap terjerembab di dasar klasemen dengan 7 kemenangan, 23 kekalahan, dan total 24 poin. Megawati Hangestri menjadi bintang utama dalam kemenangan Red Sparks. Pemain asal Indonesia ini tampil sangat tajam dan berhasil menyumbangkan 16 poin, yang sekaligus menjadi angka tertinggi dalam timnya. Penampilannya yang stabil dan agresif di lapangan memberikan dampak besar bagi tim. Megawati tidak hanya berkontribusi dalam serangan, tetapi juga dalam beberapa momen kunci yang menunjukkan kepemimpinannya di lapangan. Selain Megawati, Jeng Hoyang dan Jeon Dabin juga tampil solid dalam pertandingan ini. Jeng Hoyang menambah 10 poin bagi tim, sementara Jeon Dabin menyumbang 9 poin penting yang sangat berpengaruh, terutama dalam set ketiga yang dimenangkan dengan skor telak 25-12. Kedua pemain ini memberikan dukungan penuh kepada Megawati dan memastikan bahwa Red Sparks tetap berada di jalur kemenangan, meskipun mereka harus bermain tanpa Vanja Bukilic yang absen akibat cedera. Pergelangan kaki. Kehilangan Vanja Bukilic sempat menambah kekhawatiran bagi Red Sparks. Namun, Jeon Dabin yang dipercaya untuk menggantikan posisi Bukilic justru mampu tampil luar biasa. Penampilannya yang solid dan penguasaan lapangan yang matang membantu tim untuk mempertahankan momentum. Keberhasilan Jeon Dabin membuktikan bahwa kedalaman skuad Red Sparks sangat mumpuni, dengan setiap pemain siap memberikan kontribusi besar ketika dibutuhkan. Di sisi lain, meski tampil impresif dengan mencetak 26 poin, Giselle Silva, bintang GS Charlton, tidak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan. Meskipun permainan individu Silva cukup mengesankan, namun kurangnya dukungan dari rekan setimnya menjadi faktor utama yang membuat GS Charlton tidak mampu mengimbangi permainan Red Sparks. Hanya satu pemain lain dari GS Charlton yang berhasil mencetak lebih dari 5 poin, sementara yang lainnya terlihat kesulitan dalam menghadapi serangan solid dari Red Sparks. Sementara itu, kemenangan ini juga memberikan harapan baru bagi Red Sparks untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen dan bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Posisi kedua yang mereka raih saat ini merupakan langkah penting dalam upaya mereka untuk merebut gelar juara di musim ini. Dengan sisa pertandingan yang semakin mendekat, setiap poin akan sangat berharga, dan Red Sparks berharap bisa terus tampil konsisten untuk menjaga posisinya di papan atas. Pada pekan ke-31 Felix, Red Sparks akan kembali bertemu dengan GS Charlton pada tanggal 26 Februari 2025. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang tidak kalah seru, mengingat GS Charlton pastinya akan berusaha keras untuk bangkit dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sementara Red Sparks, dengan kepercayaan diri tinggi pasca kemenangan besar ini, tentu akan berusaha untuk mempertahankan tren positif mereka dan semakin mendekatkan diri dengan puncak klasemen. Dengan performa seperti ini, Red Sparks semakin menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu tim yang harus diperhitungkan di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan musim ini. Tim ini memiliki komposisi pemain yang solid, dengan kombinasi antara kekuatan individu dan kerjasama tim yang luar biasa. Sementara itu, bagi GS Charlton, mereka harus segera menemukan solusi untuk memperbaiki kinerja tim dan memperbaiki posisi mereka di klasemen, mengingat kompetisi semakin ketat. Dengan segala tantangan yang ada, perjalanan Red Sparks dalam Liga Bola Voli Putri Korea Selatan masih jauh dari selesai. Namun, dengan keyakinan diri yang mereka bawa dari kemenangan ini, Red Sparks siap untuk terus berjuang dan meraih hasil terbaik di sisa musim. Megawati Hangestri pertimbangkan masa depannya di Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi, opposite hitter andalan Red Sparks,
tengah menghadapi dilema besar dalam karirnya. Pevoli berusia 25 tahun asal Jember, Jawa Timur, ini dikabarkan sedang mempertimbangkan masa depannya di Liga Voli Korea Selatan setelah kontraknya bersama Red Sparks berakhir musim ini. Dengan adanya regulasi baru dari Federasi Bola Voli Korea, KOVO, kelanjutan karir Megawati di negeri ginseng masih menjadi tanda tanya. Saat ini, Megawati tetap fokus untuk membawa Red Sparks meraih gelar juara Liga Voli Putri Korea untuk kedua kalinya. Timnya masih berjuang di papan atas klasemen sementara. Setelah pertandingan terakhir melawan iPappers, Red Sparks mengantongi 55 poin dan menempati posisi ketiga, di bawah Hyundai Hills TT yang memiliki 57 poin, serta Pink Speeders yang jauh di atas dengan 70 poin. Namun, peluang untuk memenangkan kompetisi musim ini masih terbuka lebar, mengingat Red Sparks sudah hampir pasti lolos ke babak playoff semifinal. Meskipun tampil cemerlang dalam 2 musim bersama Red Sparks, masa depan Megawati di Korea Selatan kini bergantung pada aturan baru KOVO. Regulasi yang cukup kontroversial itu menyatakan bahwa pemain asing yang menolak memperpanjang kontrak setelah musim keduanya tidak diperbolehkan bermain di Korea Selatan selama 2 musim berturut-turut. Artinya, jika Megawati memilih untuk tidak melanjutkan kontraknya dengan Red Sparks, ia harus meninggalkan Korea Selatan dan mencari peluang di liga lain. Keputusan KOVO ini menuai banyak kritik, karena dianggap merugikan para pemain asing, termasuk Megawati. Dengan performa yang luar biasa dan kontribusinya yang besar bagi Red Sparks, banyak pihak menilai bahwa ia layak mendapatkan kesempatan bermain lebih lama di liga ini tanpa harus terhalang regulasi yang ketat. Selain aturan KOVO, faktor finansial juga menjadi pertimbangan Megawati dalam mengambil keputusan. Pada musim keduanya bersama Red Sparks, Megawati dikabarkan menerima bayaran sekitar 2,3 miliar rupiah dalam satu musim. Nominal ini memang mengalami peningkatan dibandingkan musim pertamanya di Red Sparks, tetapi masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan prestasi dan kontribusinya bagi tim. Sebagai salah satu pemain asing terbaik di Liga Voli Korea, Megawati seharusnya mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan gaji pemain lokal junior Korea yang justru lebih besar dari yang ia terima. Idealnya, jika ia tetap bertahan di Red Sparks atau pindah ke klub lain di Korea, gajinya harus mengalami kenaikan signifikan. Jika akhirnya harus meninggalkan Korea Selatan, Megawati memiliki beberapa opsi menarik untuk melanjutkan karirnya. Salah satu pilihan yang cukup realistis adalah berkompetisi di liga-liga voli Eropa yang menawarkan kontrak lebih besar dan kompetisi lebih ketat. Selain itu, beberapa klub dari Jepang dan Cina juga diketahui memiliki minat terhadap Megawati, mengingat kualitas permainannya yang terus meningkat. Megawati juga bisa kembali bermain di Indonesia, meskipun kemungkinan ini cukup kecil mengingat tingkat persaingan dan bayaran di Liga Voli Indonesia masih jauh dibandingkan dengan di luar negeri. Namun, opsi kembali ke tanah air tetap terbuka jika ia ingin lebih dekat dengan keluarga dan membangun karir di dalam negeri. Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai masa depannya, Megawati tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Red Sparks di musim ini. Ia telah menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad dan berkontribusi besar dalam perjalanan tim menuju babak playoff. Dengan performa yang terus meningkat, Megawati diharapkan mampu membawa Red Sparks menjuarai Liga Voli Putri Korea musim ini. Keputusan akhir mengenai masa depannya kemungkinan akan diumumkan setelah musim ini berakhir. Apakah ia akan tetap di Korea Selatan, mencoba peruntungan di liga lain, atau kembali ke Indonesia? Semua masih menjadi teka-teki yang menarik untuk diikuti. Yang pasti, Megawati telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain voli terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, dan kemanapun ia melangkah, namanya akan tetap diperhitungkan di dunia voli internasional. Pengamat voli Korea tak habis pikir dengan keputusan berani pelatih Red Sparks, siapa sangka Ko Hye-jin ternyata.
pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin kembali menjadi sorotan setelah mengambil keputusan berani dalam pertandingan melawan Haepas di lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024-2025. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu harus bekerja ekstra keras untuk mengalahkan Express Y Haepas dalam laga sengit yang berakhir dengan skor 3-2, 25-20, 27-29, 25-19, 21-25, 11-15. Pertandingan yang berlangsung di Jincheon Indoor Stadium itu menjadi ujian berat bagi Red Sparks. Haepas yang baru saja mengalahkan juara bertahan Hyundai Hillstatt di pertandingan sebelumnya, tampil dengan penuh percaya diri dan memberikan tekanan luar biasa sepanjang pertandingan. Trio andalan mereka, Marilyn Nikolova, Kang Sophie, dan Tanacha Soksot, berhasil mempersulit Red Sparks dan memaksa tim asuhan Ko Hye-jin bermain di bawah tekanan. Meski sempat tertinggal, Red Sparks berhasil bangkit dan mengamankan kemenangan tipis. Namun, hasil tersebut membuat mereka hanya membawa pulang 2 poin dari laga tandang ini. Dengan tambahan 2 poin tersebut, Red Sparks kini mengoleksi 55 poin, tertinggal 1 angka dari Hyundai Hillstatt yang masih bertahan di peringkat kedua klasemen. Seusai pertandingan, keputusan Ko Hye-jin untuk tidak memainkan Pyo Sung-ju sejak awal laga menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat voli Korea. Salah satu komentator dan analis Liga Voli Korea, Park Joo-mi, mengaku heran dengan keputusan tersebut. Ia menilai keputusan Ko Hye-jin berisiko mengingat Red Sparks tengah berada dalam persaingan ketat dengan Hyundai Hillstatt untuk memperebutkan posisi kedua di klasemen. Alih-alih menurunkan Pyo Sung-ju yang merupakan pemain andalan, Ko Hye-jin memberikan kesempatan kepada pemain cadangan, Lee Seon-woo, untuk tampil sejak set pertama. Keputusan ini dinilai cukup mengejutkan karena Lee Seon-woo belum memiliki banyak pengalaman bermain di pertandingan berintensitas tinggi. Hasilnya, Red Sparks sempat kesulitan menembus pertahanan kokoh Haepas di awal pertandingan. Saya tidak mengerti mengapa Ko Hye-jin membuat keputusan seperti ini dalam pertandingan sepenting ini. Lee Seon-woo memang pemain berbakat, tetapi dia belum memiliki jam terbang setinggi Pyo Sung-ju, ujar Park Joo-mi saat mengomentari pertandingan tersebut. Menurutnya, rotasi pemain dalam pertandingan krusial seperti ini bisa sangat berisiko, terutama karena Red Sparks masih harus mengejar poin untuk merebut posisi kedua dari Hyundai Hillstatt. Keputusan Ko Hye-jin dinilai bisa saja merugikan tim jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat. Menanggapi kritik tersebut, Ko Hye-jin menjelaskan bahwa keputusannya untuk menurunkan Lee Seon-woo sejak set pertama memang sudah direncanakan sebelumnya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain muda tersebut untuk merasakan atmosfer pertandingan yang sesungguhnya. Dalam wawancaranya dengan media The Spike, Ko Hye-jin mengatakan, "Saya ingin Lee Seon-woo masuk lebih dulu dan mencobanya. Namun, ini bukan hanya masalah Lee Seon-woo. Pemain lain juga tidak bermain baik sejak awal set pertama." Selain itu, Ko Hye-jin juga menyoroti kondisi fisik para pemainnya yang mulai mengalami kelelahan akibat jadwal pertandingan yang padat. "Saya pikir mereka kelelahan. Saya pikir kita perlu lebih berhati-hati dalam mengatur pemain," tambahnya. Meski keputusan ini sempat dipertanyakan, Ko Hye-jin tetap teguh pada strateginya. Ia ingin memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda seperti Lee Seon-woo agar bisa lebih siap menghadapi pertandingan besar di masa depan. Pelatih berpengalaman ini menilai bahwa rotasi pemain adalah bagian dari strategi jangka panjangnya untuk menjaga kondisi tim tetap prima sepanjang musim. Dengan hasil pertandingan melawan Haepas, Red Sparks harus segera mengalihkan fokus mereka ke pertandingan berikutnya. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya masih memiliki peluang besar untuk merebut posisi kedua klasemen dari Hyundai Hillstatt, tetapi mereka harus tampil lebih konsisten dalam pertandingan-pertandingan sisa musim ini. Megawati, yang kembali menunjukkan performa solid dalam laga melawan Haepas, diharapkan bisa terus menjadi tumpuan serangan tim. Sejauh ini, ia telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain asing yang paling berpengaruh di Liga Voli Korea musim ini.
Kontribusinya sangat vital dalam membantu Red Sparks meraih kemenangan demi kemenangan. Namun, tantangan ke depan tidak akan mudah. Kompetisi di papan atas semakin ketat, dan setiap pertandingan menjadi krusial dalam menentukan posisi akhir di klasemen. Dengan strategi yang matang dan kesiapan mental yang kuat, Red Sparks masih memiliki peluang besar untuk mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan. Apakah keputusan Ko Hye-jin untuk melakukan rotasi pemain akan berdampak positif dalam jangka panjang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, Red Sparks harus terus berjuang untuk memastikan mereka tetap bersaing di papan atas Liga Voli Korea hingga akhir musim.